Halo semuanya ya, perkenalkan nama saya Parnen ya. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 7 Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dan kali ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 di Universitas Bengkulu Angkatan Pertama ya. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran ya sebagai praktek pembelajaran. Ya, tepatnya saat ini ya jam 8 ya, jam 8 kali ini pagi ya, saya akan lakukan secara virtual bersama anak-anak ya. Ya, saksikan video saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ya, pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar bahasa Indonesia tentunya dengan Bapak ya sebagai pengampu guru bahasa Indonesia ya. Dan sebelum kita lanjut, Bapak ingatkan selalu ya, kalian sudah sarapan? Oke, yang belum seharusnya sarapan, ke depannya biasakan kalian untuk sarapan pagi sehingga kalian tidak lemas ya, semangat untuk belajar ya. Ya, karena anjuran kita makan banyak satu hari 3 kali ya, kita ikutin ya. Begitu anak-anakku sekalian ya. Jadi kemudian di musim wabah ini ya, Bapak ingatkan selalu ya, kalian untuk menjaga kesehatan ya, pola makan terus dijaga, kemudian kebiasaan hidup juga sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah diterapkan ya. Jangan melenceng ya, sehingga kita melanggar dan akibatnya fatal ya, kita terkena virus ya. Ya, kesalahan yang sedikit saja ya kita menyebabkan kita yang merugi ya, anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan pertemuan kali ini ya, tadi Bapak sudah bagikan link ya, link Google Meet di grup PA ya, silahkan kalian untuk masuk di sana ya. Bapak tunggu di Google Meet ya, kita lanjutkan pertemuannya pembelajaran hari ini ya, walaupun secara virtual di Google Meet ya. Silahkan untuk masuk ke Google Meet. Baik anak-anak sekalian ya, ini sebagian ada yang belum masuk ya, itu kendalanya jaringan ya, sudah biasa di tempat kita ya. Sembari kita menunggu teman-temannya ya untuk belajar kali ini ya, kita lanjutkan saja ya. Nanti yang mau bergabung silakan untuk bergabung ya. Ini kendala jaringan nih tidak bisa diantisipasi karena dia punya ya. Oke ya, sebelum kita lanjut ya, sebaiknya kita berdoa memohon kepada Sang Pencipta untuk diberikan kelancaran dalam kita berdoa ya, dalam kita menjalankan aktivitas atau kita belajar hari ini dilancarkan dari awal sampai akhir ya. Oke, mari kita berdoa. Bapak akan pimpin doanya ya. Ya, berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anakku sekalian ya, sebelum kita lanjut ya, hari ini yang tidak hadir siapa? Oke, yang tidak hadir Rian. Rian kenapa? Sakit. Iya, sakit ya. Berarti Rian kalau sakit ya kita doain bersama-sama ya, kita doakan bersama-sama supaya dia lekas sembuh ya, lekas sembuh dan bisa belajar kembali dengan kita ya. Ya gitu, kalau ada teman yang sakit kita selalu mendoakan supaya cepat sembuh ya. Ya, kalau menjenguknya ya, mengasih motivasi kepada teman-teman kita ya. Kemudian tadi Bapak sudah ada bagikan ya format absen di grup WA ya, silahkan nanti di isi ya, atau yang sudah isi Bapak ucapkan terima kasih ya anakku sekalian ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian ya,
pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas tentang pidato ya. Pidato ya sering kita lihat juga di sana ya, pejabat-pejabat ya, kita seperti kepala sekolah kita, kemudian kepala desa ya, bupati, bahkan presiden ya, pidato ya kita lihat dalam TV ya. Kemarin kalian sudah mempraktekkan walaupun secara virtual ya, luar biasa kalian antusiasnya untuk mengikuti belajar. Mudah-mudahan kalian itu mendapat berkah dari belajar kalian yang semangat walaupun kita tidak pernah bertemu secara langsung di saat wabah ini ya, secara virtual saja, namun semangat kalian untuk belajar itu luar biasa ya. Ya, Bapak akan tanyakan kembali ya. Bisa kalian pidato ya? Oke, sudah bisa. Jadi pidato itu nanti ada pengalaman kalian belajar walaupun sedikit ya. Di saat ini, kedepannya di masyarakat kalian sudah mengerti, oh disuruh pidato. Pas ada kalian, mana tahu besok menjadi seorang pejabat berpidato depan umum. Oh teringat waktu SMP pernah belajar pidato. Pidato itu seperti ini, ada awalan ya. Kemudiannya ada inti dari itu, dari pidato, kemudian penutupnya ada. Oh itu sudah melengkapi lah dari pidato ya. Itu. Ada yang tahu pidato itu apa? Iya, betul sekali ya. Pidato adalah ya suatu kegiatan ya, berbicara di depan di depan orang ramai atau umum ya. Itu biasanya yang kemarin seperti kita Bapak jelaskan juga bahwasanya ya, berbicara di depan umum itu tentunya ada tujuannya menyampaikan sesuatu ya. Contohnya dia suatu pernyataan ya dan sebagainya. Banyak sekali itu ya yang bisa kalian buat materi dalam pidato. Tentunya temanya harus sesuai dengan kegiatan apa ya berpidato itu ya. Ya, kalau kegiatannya tentang kebersihan, tentu ya pidatonya tentang kebersihan ya. Ya, itu kita juga harus mengingatkan diri kita kalau sesuai dengan ya keadaan saat itu ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian ya. Saat ini ya, kali ini kita akan mempelajari tentang ya mengidentifikasi ya unsur pembangun pada cerpen ya. Kalian udah mengenal itu apa cerpen ya, sudah banyak ya. Tapi ya kita kali ini akan membahas tentang ya itu unsur pembangun ya, unsur pembangun cerpen ya untuk kali ini ya. Baik, setelah kalian nanti mempelajari tentang unsur pembangun cerpen ini ya, tentunya diharapkan kepada kalian ya kalian bisa menjelaskan ya, menjelaskan tuh bagian karya sastra apa saja, kemudian cabang karya sastra prosa apa saja, kemudian pengertian cerpen ya, unsur-unsur pembangun cerpen, kemudian ada unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen ya. Itu yang itu yang kita akan bahas juga hari ini ya. Mudah-mudahan kalian setelah mempelajari ini semuanya itu bisa ya kalian jelaskan dan kalian bisa minat untuk menulis cerpen ya. Menulis cerpen. Soalnya kakak-kakak kalian itu ada yang sudah membuat cerpen kemudian dibukukan ya. Kebetulan waktu itu Bapak juga pernah diajak oleh kakak kalian itu untuk, Pak minta satu cerpen Bapak ya, kita akan buat cerpen ya, perkumpulan dengan alumni-alumni sekolah ya. Ada beberapa alumni ya, hobinya sekarang sudah ada menulis, kemudian tulis cerpen dan dicetak di percetakan ya. Itu udah ada, dan kalau mau baca itu ada di pustaka kita ya. Di pustaka sekolah itu sudah ada buku dari karangan kakak-kakak kalian ya. Kebetulan kalau mereka mencetak buku, membuat buku, selalu kita
ya dikirimin saya satu dah. Itu lumayan banyak ya. Termasuk di sana juga ada karya Bapak ya. Ya. Itu sebagai motivasi kalian. Ya. Ya, karena menulis ini tidak ada larangan ya, bagi siapapun boleh menulis ya. Lulusan SMP boleh menulis ya. Ya, yang terpenting dia bisa menulis, boleh menulis, membuat karya apapun itu karyanya, tentunya yang bermanfaat lah bagi kehidupan manusia ya. Ya, oke. Baik anak-anakku sekalian ya. Yang pertama kita akan membahas tentang bagian-bagian karya sastra ya. Bagian-bagian karya sastra itu apa saja? Ayo, ada yang tahu? Ya. Kalau di rumah itu ya harap Bapak selalu ingatkan kan ya, sebelum belajar materinya besok ini ya gitu ya. Dipelajari ya yang sudah. Kemudian setelah belajar pulang kemudian dipelajari kembali supaya tidak lupa. Jangan kebut satu malam, besok pagi mau ujian, sekarang belajar ya. Mudah-mudahan kalian menjadi penerus bangsa yang maju tentunya ya. Oke, apa saja? Iya, betul sekali. Yang pertama tentu puisi. Iya ya, itu yang pertama, puisi ya. Yang pertama puisi ya. Puisi itu banyak ya. Tuh kalian bisa buat puisi ya. Puisi sederhana ya. Kalau membuat puisi ya temanya berpikirnya jangan usah jauh-jauh, di sekitar kita ya. Ya banyak ini temanya tentang sekolah ya, buat sekolah udah. Dan biasanya kalau puisi itu ya, puisi itu dibuat ya berdasarkan hati ya. Hati dari ya pembuat puisi tersebut. Kalau lagi gembira buat puisi gembira, senang. Tapi kalau ya ada sulitnya kalau pas kita lagi sedih suruh buat puisi gembira. Nah itu. Jadi perasaan hati itu ya. Ya puisinya ya. Bisa dicoba itu ya. Itu yang pertama tentu ya puisi. Kemudian yang kedua ada prosa, bagus ya. Kedua ada prosa ya. Prosa itu ya seperti nanti ada yang akan kita pelajari hari ini, itu termasuk prosa. Itu cerpen ya, cerpen itu prosa ya kan. Oke, kemudian apalagi ya, yang ketiga adalah drama ya. Drama itu ya karya sastra yang dipentaskan ya. Drama ya itu luar biasa itu. Kalian belajar untuk menjadi sutradara dari buat drama itu bisa ya. Drama kalian konsep ya, ceritanya apa, kemudian kalian cari pemerannya, kemudian kalian pentaskan ya kan. Itu untuk drama ya. Oke. Nah, kali ini karena kita akan mempelajari ya tentang prosa ya. Tentang prosa tentunya ya. Kali ini kita akan membahas tentang cabang karya sastra prosa, ya kan? Ya, kalian nanti bisa menjelaskan apa-apa saja itu ya, cabang karya sastra prosa ya. Ada yang bisa menjelaskan? Iya, coba Rizky. Ya, Rizky apa Rizky? Tadi kan sudah disinggung sedikit ya. Apa? Aduh. Coba yang lainnya. Siapa lagi nih? Tria, ada? Tadi sudah disinggung sama Pak, prosa itu apa saja? Ya kan. Ya, tadi ya. Oke, bagus. Yang pertama adalah roman. Iya, tuh ya. Roman ya, sedikit-sedikit baca-baca buku ya. Yang ngintip-ngintip baca buku ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Untuk kedepannya berarti sebelum belajar kita baca buku dulu, baru nanti belajar ya. Baca buku itu sebagai penambah wawasan loh nah ya. Kalian kalau membaca buku berarti ya wawasannya kalian bertambah ya kan. Wawasannya kalian bertambah ya, pengetahuan kalian bertambah ya. Yang belum tahu ini, oh ternyata tahu ya kan. Ya. Ya, itu roman ya.
roman itu menceritakan kehidupan manusia dari lahir sampai sampai meninggalnya. Ya itu panjang banget ya kan. Ya, awal kisah dari kamu dilahirkan sampai nanti kamu mati ya atau meninggal ya. Itu diceritakan, itu ceritanya roman, ya kan? Roman ya. Ya. Ada tanyakan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Mana tahu kalian besok mau buat roman ya, silakan ya. Buat roman itu seperti ini dan seperti itu ya. Ya, buat roman. Kemudian yang kedua adalah novel ya. Novel ya. Ini novel itu ya ceritanya panjang ya. Ini adalah prosa ya, prosa panjang ya. Prosa panjang ya. Ciri-cirinya apa? Lebih dari 10.000 kata. Leon, bagus sekali Leon ya. Ya, berarti rajin belajar di rumah ya Leon. Ya. Baca di rumah ya, belajar ya. Ya. Ini bahasa Indonesia ya. Ya, bahasa kesatuan kita ya. Tapi ingat itu ya. Ya, kita harus belajar di rumah, kemudian ya ibadahnya tentu jangan lupa juga ya, jaga kesehatan ya, belajar juga ya, ibadah juga, jaga kesehatan juga ya. Jadi semuanya tidak terlupakan atau tidak tertinggalkan gara-gara belajar ya. Jangan pula nanti gara-gara belajar semuanya ditinggal ya, tidak boleh seperti itu ya. Belajar itu hanya untuk menambah ya, menambah pengetahuan kita ya. Kalian sekolah juga disekolahkan itu tujuannya adalah untuk ya supaya kalian tahu, dari awalnya tidak tahu menjadi tahu ya. Kalau kalian tidak sekolah, kalian tidak akan pernah tahu ada mata pelajaran bahasa Indonesia walaupun kalian tinggal di Indonesia, karena sekolah tahu ya. Tanya orang yang tidak sekolah sama sekali, itu tidak akan pernah tahu di sekolah ada pelajaran agama ya. Ya, kemudian ada PKN dan segalanya, itu tidak pernah tahu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya anak sekalian ya. Kemudian yang ketiga ada apa coba? Ya. Tadi kan ada roman, kemudian ada novel ya. Yang hari ini kita mau bahas apaan ya? Iya betul. Itu ada cerpen. Iya, ada cerpen ya. Yang ketiga adalah cerpen ya. Yang ketiga itu cerpen ya. Kali ini kita akan membahas tentang ya cerpen ya. Ciri-ciri cerpen itu apa sih? Ya, ciri-cirinya. Ya. Iya, ceritanya pendek. Oke. Kemudian apa lagi? Ya, kalau tadi itu novel lebih dari 10.000 kata, berarti kalau novel iya betul kurang dari 10.000 kata ya. Ya. Kemudian apa lagi? Iya, memiliki masalah satu aja masalahnya ya. Ya. Satu konflik aja ya, cukup ya, tidak panjang seperti novel ya. Kalau temanya itu banyak masalah kalian ya, terlambat datang ke sekolah, di cerpen itu ya cuman masalah itu saja. Terlambat sekolah hanya bangun kesiangan sehingga sampai ke sekolah itu terlambat ya. Kalian buat cerpen, bangun kesiangan karena tidurnya terlalu larut malam, itu kan intinya seperti itu. Kemudian kalian sampai sekolah kena setrap, udah selesai. Dan selesai satu itu aja ya, selesai satu itu saja. Kalau untuk cerpen ya tidak perlu panjang-panjang ya. Ya itu ada 1.500 sampai 3.000 atau di bawah 10.000 kata ya. Itu untuk cerpen. Nah, karena hari ini kita membahas cerpen ya. Membahas cerpen berarti pengertian cerpen adalah apa?
cerita pendek, ya oke boleh. Yang lainnya, ya yang lebih bagus. Kalau tadi kan novel itu novel, ya novel berarti ya karya sastra berupa prosa panjang. Kalau novel, kalau cerpen, iya betul sekali. Ya karya sastra yang berprosa pendek. Oke bagus ya. Itu pengertiannya adalah cerpen, ya karya sastra yang berprosa pendek. Ya bagus sekali. Ya, ya, ya. Bapak harapkan selalu kalian aktif untuk pembelajaran ya. Saat apa? Saat Bapak ada pertanyaan atau kalian bisa menjawab serta bertanya ya. Ada nilai A plusnya untuk kalian ya dari Bapak ya, supaya kalian juga semangat untuk belajar ya. Jangan kalian kira kalau kalian bisa menjawab saat belajar tidak akan mendapat nilai. Ada tersendiri ya. Mulai kalian rapi, sopan ya, dari sopan itu ada apanya ya, dan nilai sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan ya, itu kalian ya harus ya laksanakan itu ya, supaya sekolahnya pun indah ya. Dan Bapak ingatkan ya, kalau kalian ke sekolah itu ya atau belajar seperti ini, utamakan ya kan perasaan kalian itu bahagia saat akan belajar ya. Itu akan menjadi motivasi kalian supaya kalian akan berhasil ke depannya ya. Tapi kalau kalian sudah tidak, ibaratnya sudah tidak semangat, tidak bahagia belajar ya, aduh belajarannya seperti ini ya, capek, itu nggak akan ada motivasi kalian untuk bangkit. Itu yang ada, gua malas, malas ke sekolah, untuk apa ke sekolah, capek ini dan segala macam ya. Penyesalan selalu ada di belakang ya, tidak pernah di depan. Kalau penyesalan di depan seperti ini, nyesalah saya lah gitu ya. Semuanya penyesalan ada di belakang ya. Kakak senior kalian yang dulunya ya di tengah jalan berhenti sekolah ya, itu sampai sekarang menyesal ya, sangat menyesal ya. Dia pingin sekolah, dia katakan, Pak saya menyesal pengen sekolah, tapi sekarang umur saya sudah segini gitu ya. Ya itu untuk motivasi juga untuk kalian ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang unsur pembangun ya, cerpen ya. Unsur pembangun cerpen itu ada, iya betul, ada dua ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah unsur intrinsik, betul sekali. Yang kedua itu ada unsur unsur ekstrinsik ya. Yang kedua itu unsur ekstrinsik ya. Unsur ekstrinsik ya. Unsur intrinsik itu apa? Iya, unsur yang membangun ya di dalam karya itu ya. Itu unsur intrinsik. Kalau unsur ekstrinsik ya, unsur ekstrinsik adalah, iya betul, unsur yang membangun dari luar karya tersebut ya. Oke, itu bagus sekali ya. Untuk pertama kita akan membahas dulu yang unsur intrinsiknya ya. Unsur intrinsiknya yang berada di dalam karya tersebut ya. Unsur intrinsik novel apa saja ya? Iya, ada apa? Ada tema. Oke, apalagi? Ada alur atau plot. Oke. Apalagi ada amanat. Oke, ada amanat. Kemudian ada sudut pandang. Terus lanjut lagi. Ada apa lagi? Ayo. Coba. Ada tokoh. Oh ya, ada tokoh dan penokohan, ya kan? Iya, ada lagi, ya. Ada tokoh dan penokohan, ya. Kemudian ada apa lagi? Iya, ada latar atau dalam bahasa kerennya setting, ya kan? Kemudian apa lagi? Ada gaya bahasa. Oke, ada gaya bahasa. Oke.
Oke, kita akan bahas satu. Yang pertama adalah tema, ya kan? Tema itu apa toh? Iya, tema adalah inti dari cerita atau pokok ceritanya. Kalau temanya tentang sekolah tadi, ya berarti isi ceritanya tentang sekolah, ya, inti ceritanya. Ya, kebahagiaan, ya tentang kebahagiaan, ya kan? Untuk tema, ya. Kemudian yang kedua adalah alur atau plot, ya. Alur atau plot itu jalan cerita, iya, jalan cerita. Ya, jalan cerita itu, ya, ada yang tahu? Iya, ada maju, mundur, ya. Ada maju, mundur, ya. Ada maju, mundur, ya. Ya, jangan kalian maju atau mundur, ya. Kalian harus hidup maju, ya. Jangan hidup mundur, ya. Majulah generasi bangsaku, ya. Itu untuk alur, ya. Kemudian apa lagi? Iya, apa? Hah? Apaan tuh? Ya? Ada apa? Iya, yang tadi kan udah disebutkan tadi tuh. Udah disebutkan tadi amanat, ya, oleh kalian kan? Amanat, ya, ya. Amanat itu apa? Ajaran atau pesan yang ingin disampaikan pengarang, ya, melalui cerita dia, melalui karya sastra dia, ya, melalui cerpen yang dia buat. Banyak di sini ada kenakalan remaja, ya. Temanya kenakalan remaja. Kemudian yang ingin disampaikan dalam pesan itu berarti melalui cerita, ya. Kalau diartikan berarti jangan kalian sebagai penerus bangsa, ya, masuk atau terjerumus ke dalam kenakalan remaja, ya, pergaulan bebas dan segala macam. Itulah, ya, amanat, ya. Jadi setiap karya sastra sebelum kalian membuat, ingat, oh, ini mau kemana, ya, mau untuk apa, ya, seperti itu. Dibuat, ya, pesannya untuk, ya, untuk kalian semua tuh dibuat, ya. Kalau membuat karyanya, pesannya supaya penerus bangsa tidak seperti ini, tidak terjumus ke pergaulan bebas dan segala macamnya, ya. Itu amanat. Kemudian gaya bahasa, iya betul. Gaya bahasa, ya. Oke lah, gaya bahasa itu berarti gaya, iya, oke, betul, ya. Jadi setiap pengarang, ya, setiap kalian itu membuat ceritanya itu menggunakan gaya bahasa yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan bahasanya yang indah-indah, gitu, ya kan. Ada yang menggunakan bahasanya menggunakan bahasa daerah banyak, ya kan, ya, dan sebagainya, ya. Tidak, masing-masing orang tentu akan berbeda gaya bahasanya, ya. Kemudian sudut pandang, iya, sudut pandang, ya. Sudut pandang itu berarti posisi pengarang, ya, di dalam cerita itu, ya. Itu ada orang pertama, kemudian sudut pandang orang pertama, ya. Sudut pandang orang pertama itu dibagi lagi, ya. Dibagi lagi sudut pandang orang pertama, pelaku utama, ya. Kemudian orang pertama, pelaku sampingan, ya. Itu. Kemudian orang ketiga, ya. Orang ketiga itu ada juga orang ketiga serba tahu. Kemudian orang ketiga sebagai pengamat, ya. Itu untuk sudut pandang, ya. Kemudian untuk tokoh atau penokohan, ya. Beda tokoh sama penokohan itu apa, ya? Iya, betul sekali. Kalau tokoh, pelakunya, ya, pelakunya. Ya, jadi ada protagonis, ya, antagonis dan tritagonis, ya. Itu untuk penokohan, ya. Untuk penokohan, ya. Penokohan itu sama dengan watak, ya. Watak dari, ya, dari pelaku dalam cerita, ya, cerita di cerpen tersebut, ya. Kemudian ada latar, ya, dalam bahasa kerennya ada setting, ya. Itu biasanya ada
tempat ya, kemudian ada waktu dan suasana. Ya, ada apa? Ada tempat, apalagi waktu dan suasana ya. Tempat itu apaan? Iya, betul. Tempat terjadinya peristiwa itu di mana? Bisa di sekolah, di rumah, di jalan ya, dimanapun ya. Ya. Itu berkenaan dengan tempat. Kemudian yang selanjutnya adalah iya, betul, waktu tadi. Waktu kalau waktu itu ada pagi, siang, malam ya gitu kan. Kalau hari ini kita dari jam 8 tadi sudah belajar, ini waktunya berarti ya jam 8 itu menunjukkan waktu ya, malam, siang dan segala macamnya. Ya. Itu untuk waktu. Kemudian suasana. Nah, untuk suasana ini ya ada sedih, apalagi senang, iya betul ya, bahagia ya. Ya, Bapak ingatkan kembali kalian juga kalau belajar ya. Kalau belajar itu tentunya kalian harus dengan rasa bahagia ya. Datang ke sekolah dengan rasa bahagia ya. Jangan sampai nanti pas kalian ke sekolah dengan rasa kesal ya. Apa ilmu yang disampaikan oleh guru ya, atau kalian ke sekolah ingin mendapatkan ilmu, tentu sia-sia ya kalau sudah murung ya. Bahagia kalau Bapak dulu dimarahi guru itu ya berarti senang itu ya, karena kesalahan Bapak tidak mengerjakan PR banyak, dimarahin berarti pedulinya guru. Begitu pedulinya sebenarnya guru kepada anak muridnya, anak didiknya tuh peduli betul ya. Ya, peduli betul, tidak mengerjakan tugas, dia marah tuh karena peduli. Ya, supaya kalian apa? Ya, disiplin. Ya, supaya kalian disiplin. Jadi kedepannya saat kalian nanti sudah dewasa mendapatkan pekerjaan, kalau hidupnya disiplin dia akan maju. Ya. Dia akan maju. Ya, tapi kalau hidupnya tidak disiplin tidak akan maju ya. Ya, itu untuk kalian semuanya. Baik anak-anakku sekalian ya. Itu tadi unsur intrinsik ya. Kemudian unsur ekstrinsik ya. Unsur ekstrinsik berarti yang tadi ya, unsur yang membangun dari luar. Apa saja? Iya, betul, latar belakang, pengarang ya. Terus apa lagi? Nah, apa lagi tuh? Kalau orang banyak itu ya, ini desa kita nih orangnya banyak nih, sebut apa tuh? Ya, masyarakat ya. Berarti iya, betul, latar belakang masyarakatnya ya. Ya, sebagai pembangun unsur dari luar tadi ya, dari X ya. Itu untuk ya ekstrinsik ya. Baik anak-anakku sekalian ya, hari ini kita sudah belajar tadi berkenaan dengan ya unsur pembangun cerpen ya. Bapak akan mengambil nilai atau evaluasi untuk pelajaran hari ini ya. Tadi sudah Bapak bagikan soalnya ya, pertanyaan-pertanyaannya melalui grup WA ya. Silakan dikerjakan oleh kalian atau lihat di layar ini ya, juga ada ya, dikerjakan. Soalnya tidak perlu ditulis ya, jawabannya saja ya. Jawabannya saya ditulis ya di kertas 1 lembar, kemudian sertakan identitas kalian, identitas dan kelasnya ya. Ya, ditulis di situ ya. Dan formatnya situ sudah ada ya, format untuk menjawabnya sudah ada ya. Silakan kalian kerjakan, kemudian nanti kalian fotokan dan kirim ke WA pribadi Bapak ya. Itu. Kemudian bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan tanya melalui grup WA atau langsung di pertemuan ini, silahkan ya. Ya, silahkan dikerjakan. Yang belum paham silahkan ditanyakan, tapi jangan kalian tanya jawabannya lagi ya. Itu berarti kalian mau mencontek ke Bapak ya kan ya. Bapak pura-pura nggak tahu aja lah. Kalau ditanya ini apa 1 tambah 1, Bapak nggak tahu ya. Jadi gitu aja. Guru itu dia akan menjadi tidak tahu kalau lagi pas ngasih ulangan atau latihan ya.
kasih soal ke kalian itu guru ditanya, Pak 1 tambah 1, tidak akan pernah itu dia jawab, nggak tahu, ya kan? Tapi kalau lagi belajar kalian tanya, ya mudah-mudahan guru bisa jawab ya. Oke, silakan. Silakan kalian kerjakan, Bapak tunggu ya. Baik, oke, terima kasih anak-anakku semua yang hadir hari ini sudah mengerjakan ya. Jadi besok ada yang, karena teman kita ada yang sakit tadi 1 orang yang tidak hadir, nanti beritahu ke teman kalian itu ya, supaya ya menghubungi Bapak besok kalau pas sudah sehat ya, sudah sehat ya, menghubungi Bapak ya untuk mengerjakan atau meminta tugas ya kepada Bapak biar sama nilainya ya. Jadi kalian kalau ada halangan tidak hadir ya, sebaiknya kalian hari apa itu, kemudian mata pelajarannya apa, hubungi gurunya ya, ada tugas atau tidak, tanya ke temannya ada tugas atau tidaknya ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, tadi Bapak juga sudah memberikan LKPD melalui grup WA. Silahkan kalian kerjakan dan ikuti panduannya, panduan dalam mengisi LKPD ya. Itu sebagai bentuk aspirasi ya, atau apa itu bentuknya ya, supaya kalian ya paham ya sejauh mana memahami materi ini ya. Silakan, di sana juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, silakan kalian jawab ya. Oke, silakan. Baik anak-anakku sekalian ya, berhubung waktu sudah habis untuk pertemuan kali ini ya. Sebelumnya ya silakan kalian buat kesimpulan ya, siapa yang bisa buat kesimpulan untuk pelajaran hari ini ya. Ya Pak? Iya, cerpen ya. Cerpen itu apa? Iya, karya sastra berprosa pendek. Oke, berprosa pendek ya. Ya, itu. Oke, ada lagi? Apa tadi apa namanya? Bagian karya sastra? Iya, ada puisi, kemudian apa lagi? Iya, ada iya, ada puisi. Terus apa lagi? Masa lupa nih? Ayo, tadi kita sudah pelajari itu ya. Berarti kalau apa pertemuan selanjutnya ya apa ya, ada puisi, kemudian ada prosa dan ada drama. Iya, betul sekali ya. Kemudian cabang karya sastra prosa apa saja tadi? Iya, ada roman, kemudian ada novel, dan ada cerpen ya. Oke, bagus sekali anak-anakku sekalian ya. Mudah-mudahan kalian juga ini pemahamannya luar biasa. Senang belajar hari ini? Ya, senang. Paham ya? Pahamnya berapa persen? Oke, sampai 80%? Ya. Oke, kalau nanti tidak ada yang kurang paham juga bisa tanyakan melalui grup WA Bapak ya, atau di grup WA atau di WA pribadi Bapak akan jawab ya. Yang kurang paham silahkan tanyakan ya. Jangan malu-malu ya. Guru adalah salah satu solusi kalian kalau kalian tidak tahu ya. Oke. Anak-anak sekalian ya, jaga selalu kesehatan kalian ya. Dan sebelum kita akhiri ya untuk pertemuan kali ini, sebaiknya kita juga berdoa ya, sebagai rasa syukur kita kepada Sang Pencipta untuk kegiatan hari ini tidak ada halangan dari awal sampai akhir ini ya. Oke, baik, Bapak pimpin kembali ya. Berdoa, mulai. Selesai ya. Baik anak-anakku sekalian, jaga selalu kesehatan kalian di rumah ya. Makan yang bergizi ya. Jaga kesehatan, jangan lupa olahraga ya. Daripada tidur terus, lebih baik kita olahraga ya. Kemudian cuci tangan, menggunakan masker
yaitu sangat wajib bagi kita. Kemudian menjaga jarak saat berkerumun, ya, itu perlu dilaksanakan terus oleh kalian. Oke, baik, Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk generasi emas bangsa.